Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, pada hari ini kita berjumpa kembali pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih membahas pidato persuasif. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini merupakan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Telah kita bahas sebelumnya, kita bahas sebelumnya apa itu pidato persuasif. Kali ini kita membahas ciri kebahasaannya. Adapun ciri kebahasaan teks pidato persuasif, ada kalimat aktif, kata tugas, terdapat di dalamnya kata tugas, terdapat juga kosakata emotif, kemudian kosakata bidang ilmu, sinonim, dan kata benda abstrak. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kalimat aktif. Kalimat aktif dalam pidato persuasif itu, dalam pidato persuasif ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Subjek adalah pelaku, ya. Subjek adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Kata kerjanya atau kata kerja dalam kalimat aktif biasanya berawalan me atau ber. Tetapi ada yang tidak berawalan me dan ber juga, ya. Kita kasih contoh kalimat aktif berawalan me atau ber. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sebuah perbuatan, ya. Nenek memasak nasi. Nenek subjek memasak, itu berarti dia melakukan sebuah aksi. Nah, ini kalimat aktif yang berawalan me. Kemudian Zaki bermain bola. Zaki bermain bola merupakan kalimat aktif yang subjeknya adalah Zaki, yang melakukannya Zaki. Kalimat kata kerjanya bermain, awalan ber, ya. Tetapi ada juga kalimat aktif yang tidak berawalan me dan ber. Contohnya, mereka sudah pergi. Ya, pergi merupakan kata kerja aktif tetapi tidak ada awalan me atau bernya. Contoh kedua, Pak Saiful sedang asik makan nasi goreng. Makan di sini merupakan kalimat aktif tetapi tidak ada awalan me atau bernya. Masih kalimat aktif. Ternyata kalimat aktif itu terbagi dua. Pertama, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya memerlukan objek. Saya menggunting. Apa yang digunting oleh saya? Yaitu kertas. Ya, saya menggunting kertas. Dia memanjat pohon. Jadi dia memanjat. Ini memanjat masih perlu masih perlu objek yang dipanjatnya, yaitu pohon. Kami mengerjakan PR. Kami mengerjakan aja itu nggak cukup, ya. Maka diperlukan objek, ya, yaitu berupa PR. Kami mengerjakan PR. Jadi kalimat transitif itu harus ada objeknya, ya. Kemudian kalimat aktif intransitif. Kalau tadi kalimat
aktif transitif memerlukan objek, maka kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek pada predikatnya. Contohnya, dia bernyanyi. Dia bernyanyi, tidak memerlukan objek, ya. Mau bernyanyi lagu apa gitu. Dia bernyanyi, orang tahu dia bernyanyi. Udah cukup segitu. Yang kedua contohnya, ibu memasak di dapur. Ibu memasak di dapur. Ya. Memasak ini tidak memerlukan objek. Adapun di dapur itu bukan objek. Itu adalah keterangan tempat. Ya, ibu memasak di dapur. Andi bersiul atau Andi sedang bersiul. Nah, bersiul ini sudah tidak memerlukan objek. Andi bersiul, pokoknya Andi bersiul aja gitu ya. Mereka berjalan menuju rumah saya. Mereka berjalan menuju rumah saya. Ini tidak memerlukan objek. Karena menuju rumahnya ini memerlukan keterangan tempat ya. Tadi kalimat ciri bahasa pidato persuasif ada kalimat aktif, sekarang ada kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas merupakan suatu kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat, sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas ini keterangan selanjutnya. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Jadi kata tugas itu ada yang kata depan, kata sambung, ada kata sandang, dan ada kata seru. Contoh kata tugas dalam kalimat, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah ketantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Marilah kita jaga, dan ini merupakan dan ini kata sambung ya. Kalimat tugas untuk menyambungkan. Agar juga ya. Ada kata emotif. Kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Ini kata emotif ini seperti yang ayolah ya. Ayolah kita bekerja sama untuk, jadi kita mengajak ya yang emosi. Seperti kata-kata oleh Bung Karno, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya, kosakata emotif ya. Intinya sih kata-kata yang penuh perasaan ya. Baik sedih atau gembira. Ada kosakata bidang ilmu atau kosakata bidang ilmu, istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimatnya, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Ini ada kata-kata istilah seperti Facebook, Twitter, ya, WhatsApp. Ada kata-kata istilah keilmuan, umpamanya dalam ilmu bahasa Inggris ya, seperti ada fonetik, ada subjek, predikat, subjek, verb, itu kata-kata istilah dalam bahasa Inggris.
Dalam bahasa Indonesia mungkin ada istilah cerita narasi, cerita deskripsi, persuasif, itu istilah-istilah dalam bahasa keilmuan bahasa Indonesia. Oh ya, ini tadi contoh kalimat emotif. Maaf, mungkin terloncat ya. Dari tadi istilah-istilah. Ini kita contoh kosakata emotif dalam kalimat. Contohnya, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, ini kalimat emotif. Oleh karena itu, kita mesti lebih kritis terhadap pemberitaan media agar kita tidak termakan oleh berita palsu. Nah, ini kan mengajak emosi kita untuk lebih kritis. Dan kalimat emotif lainnya, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi angkasa. Ini kalimat emotif ya, mengajak kita untuk mempunyai cita-cita tinggi. Tuntunlah ilmu hingga ke ujung dunia. Sama, jadi mengajak kita untuk terus menuntut ilmu. Raihlah cita-citamu dan dobraklah pintu kemustahilan. Nah, itu supaya kita meraih cita-cita. Engkau adalah tulang rusukku yang aku cari selama ini. Nah, kenapa ini Bapak masukkan? Karena biar kalian tahu bahwa ini merupakan kalimat emotif. Berusahalah hingga titik darah penghabisan. Nah, sama. Jadi kita kalimat emotif tadi ya. Ini ternyata terloncat ini. Tadi kata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi, ya. Sama, ketika kita mengajak seseorang untuk berjihad, umpamanya seperti kisah pidatonya yang di Surabaya itu ya. Bapak lupa, maaf nggak terlintas, qadarullah lupa ya, dilupakan. Itu ada kalimat-kalimat emotifnya, Allahu Akbar gitu. Terus dia pidato mengajak berjihad orang-orang Surabaya. Ya, Afan, ini Bapak lupa. Tadi kosakata bidang ilmu, ya udah. Tergantung ilmunya, fisika apa gitu ya. Kita masukkan kosakata bidang ilmunya. Nah, kemudian ada sinonim. Ada sinonim ya. Sinonim ini kalian tahu padanan kata ya. Kata yang setara maknanya ya, kata yang sama maknanya. Seperti sikap egois dan individualis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ini ada egois, individualis, ini sama maknanya ya. Marah sama ngambek itu sama kan, maknanya sama. Ada sinonim di situ. Kalian tahu ya, sinonim itu padanan kata, sedangkan antonim perbedaan kata. Kemudian terakhir adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak, tanpa wujud, karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembedaan Maaf, ada sedikit gangguan. Tadi kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud, karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembedaan termasuk dalam kelas nomina abstrak, kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibedakan. Contoh, kesetiakawanan. Kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bakatnya di bidang musik sudah terlihat sejak dia remaja. Bakat ya, bakat ini kata benda abstrak. Segala kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Kebaikan juga merupakan
kata benda abstrak. Berbagai macam kesenian tersaji di festival seni tahun ini. Kesenian juga merupakan kata benda abstrak dan lain-lain ya. Atau ilmu kan nggak kelihatan, jadi merupakan kata benda abstrak. Demikian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan ya, terutama ada sedikit gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.